Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para jemaah sekalian, mari kita mulai pengajian tafsir kita sampai kepada ayat yang ketujuh, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Benar ya? Kemarin terakhir fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Sekarang masuk pada ayat yang ketujuh, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Masih lanjutan dari ayat yang sebelumnya, fa amma man thaqulat mawazinuh yang kemarin. Adapun orang-orang yang berat amal timbangannya atau timbangannya, ada dua tafsir yang kemarin. Kalimat mawazinuh bisa adalah amal timbangannya, baik amal-amal yang baik atau amal yang buruk, atau yang kedua adalah timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berat amalan timbangannya, yakni amalan timbangan kebaikannya, lebih berat amal timbangan ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka orang tersebut berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang-orang yang berat amalan timbangannya, yakni amalan timbangan kebaikannya, ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka orang tersebut di dalam kehidupan yang sangat menyenangkan. Maka bagaimana tafsirnya kalimat fi 'aisyatir radiyah? Fal 'aisyatu bimasdarun bima'nal 'aishi. Maka Aisyah adalah masdar yang pengertiannya adalah al-'aish, kehidupan. Orang-orang yang timbangan amalan kebaikannya, timbangan amalan takwaannya, timbalan amalan yang baiknya lebih berat pada waktu timbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Al-'aisyah masdar dari al-'aish, yaitu maka dia dalam kehidupan. Amar radiyatu, adapun kalimat radiyah, kehidupan yang radiyah, yang menyenangkan, yang memuaskan. Faqala az-Zujaju, maka berkata al-Imam az-Zujaj rahimahullah, apa kata beliau? Ma'nahu ay 'aisyatun dzatu ridhan yardaha sahibuha. Dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, dengan kesenangan yang disenangi oleh orang yang tadi berbuat amal kebaikan, amal ibadah, amal takwa yang berat pada waktu Allah timbang di piring timbangan amal-amal kebaikannya. Jadi demikian pada tafsir fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka ulama mentafsirkan adapun orang-orang yang amalan timbangan kebaikannya, amalan timbangan takwanya, amalan timbangan ibadahnya lebih berat pada waktu ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut di dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memuaskan bagi orang yang tadi mengerjakan amal kebaikan, amal ketakwaan, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan nanti di akhiratnya menyenangkan. Karena para jamaah sekalian, ada orang yang hidup di alam dunia, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada 4 tipe orang yang hidup di alam dunia. Yang pertama adalah syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada orang yang di dunianya sengsara, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya uang. Tetapi kesengsaraannya di hidup di alam dunia, dia tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikannya orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengsara di dunia, tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah, dalam takwa kepada Allah, dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tipe orang yang pertama ini, sekalipun pada waktu di alam dunia dia sengsara, tapi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sa'idun fil akhirah. Karena kesengsaraannya
diistiqamahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan bahagia kelak di negeri akhirat. Ini yang pertama, tipe orang menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, adalah orang yang tipenya sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia, sa'idun fid dunya. Orang yang bahagia di alam dunia. Di dunia memiliki segalanya. Dia memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki motor, memiliki uang yang sangat banyak. Dia bahagia di alam dunia. Tapi kebahagiaan di alam dunia tidak dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipergunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipergunakan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya saqiyun fil akhirah, menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang sengsara pada waktu nanti di negeri akhirat, karena kehidupan yang bahagia di alam dunia tidak dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan di alam dunia tidak dipergunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya syaqiyun fil akhirah. Orang tersebut akan menjadi orang yang sengsara di negeri akhirat. Jadi yang pertama tadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang syaqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Orang yang sengsara di alam dunia hidupnya, tapi dipergunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, yang pada akhirnya orang tersebut akan menjadi orang yang bahagia di akhirat. Yang kedua tadi, sa'idun fid dunya. Ada orang yang bahagia di alam dunia, penuh dengan harta, memiliki mobil, memiliki jabatan, memiliki rumah, memiliki motor, memiliki uang yang sangat banyak, tetapi tidak dipergunakan kebahagiaan di alam dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya pada waktu di akhirat menjadi orang yang syaqiyun fil akhirah, orang yang sengsara di negeri akhirat. Yang ketiga, para jamaah sekalian, kata Imam Ghazali rahimahullah, ada orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada orang tipe yang ketiga adalah orang yang sengsara di alam dunia. Di alam dunia dia miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya jabatan, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya duit, tetapi kemiskinannya dipergunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinannya dipergunakan untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia miskin, dia sengsara di alam dunia, tapi tidak salat yang wajib, tidak puasa yang wajib, bahkan meninggalkan semuanya, bahkan berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tipe orang yang ketiga ini, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, syaqiyun fid dunya, sengsara di alam dunia, syaqiyun fil akhirah, sengsara nanti di negeri akhirat. Yang keempat, inilah yang paling bagus, inilah yang paling utama, inilah yang paling mulia menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang keempat adalah sa'idun fid dunya. Orang ini bahagia di alam dunia. Di dunianya memiliki uang, memiliki jabatan, memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki motor, dan segalanya dia miliki. Tapi dengan kebahagiaan di alam dunia, dia istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kebahagiaan di alam dunia, tetap dia dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan tipe orang yang keempat ini nanti di akhirat sa'idun fil akhirah, menjadi orang yang bahagia, beruntung di negeri akhirat, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita para jamaah sekalian pilih yang mana. Tadi yang pertama, orang yang sengsara di alam dunia, bahagia di alam akhirat. Yang kedua, orang yang
bahagia di alam dunia, sengsara di alam akhirat. Yang ketiga, orang yang sengsara di alam dunia, sengsara di alam akhirat. Yang keempat, orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa yang Allah ajarkan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tinggalkan kita pilih yang mana, mau yang mana, karena kita seorang hamba Allah yang sudah Allah ciptakan hati, Allah ciptakan pikiran, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Jadi demikian para jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tadi Allah katakan fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat amal ibadahnya, amal takwanya, amal baiknya pada waktu ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia kelak di akhirat di dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang membahagiakan. Subhanallah, dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Harta itu, dunia itu, duit itu adalah hal yang tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dunia, harta, jabatan, rumah, mobil, motor ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang kafir tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian dari dunia ini. Demikian kata Rasulullah. Tetapi karena dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang kafir Allah berikan harta, Allah berikan dunia, Allah berikan kekayaan yang sangat banyak. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana, mau yang bahagia dunia, bahagia akhirat, atau orang yang memang tadi na'udzubillah min syaitonir dunya wal akhirah, orang-orang yang tadi dia menjadi orang yang lacur, orang yang sengsara di alam dunia pun sengsara di alam akhirat. Tadi demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berat amalan timbangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berat amalan timbangan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang membahagiakan nanti di negeri akhirat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia yang sangat fana. Walal akhiratu khairun laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya, pikirannya, lahirnya, batinnya, zahirnya, batinnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia akan mencari kehidupan yang bahagia di negeri akhirat. Jadi demikian tafsir pada ayat yang ketujuh, kata Allah Subhanahu wa taala fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Adapun orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang timbangan kebaikannya sangat berat, pada waktu Allah timbang fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memuaskan dia pada waktu dia ada di negeri akhirat. Dan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua. Siapa beliau? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Apa kata beliau? Ad-dunya daru amalin la jazaa fiha. Dunia tempat kita beramal ibadah, tapi tidak ada balasannya. Contoh hari ini, minggu ini kita, di pagi hari ini, kita dalam keadaan menuntut ilmu agama. Ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada langsung balasan dari Allah? Tidak ada. Selama hidup di alam dunia, apapun yang kita kerjakan, kebaikan, ketakwaan, ibadah kepada Allah, tidak ada langsung balasannya. Kita belum melihatnya. Tapi sebaliknya, wal akhiratu daru jazain la amala fiha. Akhirat adalah tempat
tepatnya balasan dan tidak lagi bisa berbuat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah berpulang ke rahmatullah, sekali-kali mereka tidak mampu untuk membuat lagi amal-amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menyesal. Orang-orang yang di alam dunia penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, belum taubat dengan taubat dan nasuha sampai akhir hayatnya, di alam barzahnya mereka menyesal, sangat-sangat menyesal. Mereka katakan, coba pada waktu hidup di alam dunia aku berbuat amal kebaikan. Coba pada waktu di alam dunia aku berbuat ibadah kepada Allah. Karena mereka melihat langsung balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang beribadah, berbuat amal kebaikan di alam barzakhnya. Demikian para jamaah sekalian, janji Allah tidak pernah ingkar. Allah berjanji tidak pernah dusta. Allah berjanji tidak pernah apa? Tidak pernah berbohong. Nabi pun sama, tidak pernah berbohong. Apa yang Allah ucapkan, apa yang Nabi ucapkan, pasti kebenaran, kenyataan, dan kepastian nanti kelak di negeri akhirat. Yang demikian para jamaah sekalian, kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kemudian pada ayat yang ke-8 Allah katakan, wa amma man khaffat mawazinuhu. Bagaimana tafsirnya? Fa amma man khaffat mawazinu. Maka pengarang Al-Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah, dia mentafsirkan ay qallat hasanatuhu. Orang-orang yang sedikit amal-amal kebaikannya pada waktu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat sedikit, sangat ringan amal-amal kebaikannya. Yang pada akhirnya bagaimana? Farajahatis sayyi'atu 'alal hasanati. Maka yang lebih berat adalah amal-amal keburukannya. Maksiatnya lebih banyak, dosanya lebih banyak ketimbang amal-amal baiknya, amal-amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa rahimah, kata beliau apa? Innama thaqulat mawazinu man thaqulat mawazinuhu. Adapun sesungguhnya menjadi berat amal timbangan seorang hamba Allah di hadapan Allah pada waktu nanti ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bittibaihimul haqqa fid dunya wa thiqalihim alaihim wa thiqalihi alaihim. Dengan cara mengikuti ajaran kebenaran, ajaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Nabi perintahkan, seorang hamba Allah, seorang mukmin, seorang mukminah wajib dia menerimanya. Tidak difikirkan bagaimana, tidak difikirkan kenapa. Misalnya Allah perintahkan kita untuk sholat yang wajib, sudah kerjakan saja. Jangan ditanya bagaimana, jangan ditanya kenapa. Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, jangan ditanya bagaimana, jangan ditanya kenapa. Kenapa harus zakat? Kenapa harus puasa? Kenapa harus sholat? Tidak perlu ditanya kenapa, bagaimana. Kita kerjakan saja. Iman kita menerima, yakin ini perintah dari Allah dan Rasulullah SAW. Kita berucap dengan kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian para jamaah sekalian, orang yang berat amal-amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tadi, Allah katakan fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia kelak di akhirat dalam kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, orang yang ringan amal-amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala rahimah, kata beliau apa? Sesungguhnya piringan amal timbangan yang baik bisa menjadi berat di hadapan Allah dengan cara apa? Tadi bittibaihimul haqqa, dengan cara mengikuti ajaran kebenaran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah perintahkan, yang Nabi perintahkan, kerjakan semaksimal mungkin. Inilah yang membuat amal ibadah kita, amal kebaikan kita pada waktu ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sangat berat. Misalnya qiyamul lail, salat sunnah duha, qabliyah, ba'diyah, membaca Al-Quran,
witir, tasbih, istighfar, salawat, apapun yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia, sedekah kita, apapun yang kita kerjakan di alam dunia, kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, kebaikan-kebaikan yang Nabi perintahkan, maka di sana akan memberatkan amalan kebaikan kita, piringan amal kebaikan kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa rahimah, wa inna ma khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang menjadi ringan timbangan amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang nanti pada waktu nanti kita masing-masing pertama akan dipanggil oleh Allah nama kita dan nama ayah kita, dipanggil per orang itu demikian di hadapan Allah. Allah panggil fulan bin fulan, Allah panggil fulanah binti fulan, Allah panggil per orang dari kita semua pasti demikian, dipanggil di hadapan Allah. Allah hisab kita, Allah timbang kita punya amal-amal baik, amal yang buruk, amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat mengerikan. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang bisa apa? Yang bisa membangkang. Tidak ada yang bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah alimun bidzatis sudur. Allah alimun, Allah khabirun. Allah Maha mengetahui dengan semua hal yang terjadi, yang ada pada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba Allah akan menjadi ringan piringan amal timbangan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu dengan cara apa? Bittibaihimul haqqa, bittibaihimul batila, dengan cara mereka mengikuti kebatilan. Mereka berbuat dosa tertawa, mereka berbuat maksiat tertawa, senang, gembira, bahkan na'udzubillah min zalik. Ada orang yang berbuat dosa tertawa, gembira, senang. Ada orang yang berbuat maksiat tertawa, gembira, senang. Di alam dunia demikian kerjaannya. Setiap hari pasti ini orang berbuat dosa, berbuat maksiat dengan senang, dengan tertawa, dengan gembira, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang kelak pada waktu Allah timbang piringan amal timbangan kebaikannya sangat-sangatlah ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya. Jadi sebaliknya tadi, yang pertama orang-orang yang berat apanya? Yang berat amalan kebaikan di hadapan Allah. Yang kedua ini adalah orang-orang yang ringan amal-amal kebaikannya pada waktu timbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya fa ummuhu hawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Tadi kata Allah, adapun orang yang ringan amal kebaikannya di hadapan Allah pada waktu Allah timbang, lebih banyak, lebih berat amal-amal keburukannya, lebih banyak amal maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang seperti itu keadaannya nanti kelak di akhirat? Fa ummuhu hawiyah. Maka ummuhu, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, hawiyah ini apa? Maka pertama ulama mentafsirkan pada hawiyah fafihi wujuhun. Ada beberapa tafsir dari para ulama. Tadi, adapun orang-orang yang ringan amal kebaikannya, lebih berat dosanya, lebih berat maksiatnya pada waktu timbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya orang tersebut adalah neraka hawiyah. Nah, sekarang para ulama mentafsirkan hawiyah itu apa? Maka para ulama mentafsirkan ada beberapa tafsir pada kalimat hawiyah. Yang pertama, annal hawiyata min asma'in nari. Hawiyah adalah di antara nama neraka. Di antara nama neraka ada yang disebut dengan neraka hawiyah. Ada neraka Hutama, ada neraka Jahannam, ada neraka hawiyah. Jadi neraka hawiyah merupakan hawiyah di antara nama-nama neraka. Ka'annaha, seolah-olah neraka hawiyah an-narul 'amiqatu, neraka yang paling dalam,
yahwi ahlun nari fiha mahwan ba'idan. Ahli neraka akan masuk kepada dengan kedalaman yang sangat luar biasa jauhnya. Makanya disebut dengan hawiyah. Jadi orang kalau sudah masuk neraka hawiyah itu tidak ada habis-habisnya, tidak ketemu dasarnya. Maka disebut dengan neraka hawiyah. Neraka bagi siapa ini? Tadi bagi orang-orang yang khaffat mawazinuhu, orang-orang yang ringan amal kebaikannya pada waktu Allah timbang. Jadi pada waktu Allah timbang, lebih berat dosanya, lebih berat maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembali orang tersebut kata Allah Subhanahu wa taala adalah neraka hawiyah. Tafsir yang kedua, hawiyah fa ummu ra'sihi hawiyatun finnar dzakarahul akhfashu wal kalbi wa qadadatu. Maka induk neraka itu kata sebagian ulama tafsir ada di neraka hawiyah. Bahkan para ulama tafsir mentafsirkan mengatakan li'annahum yahuna finnari ala ru'usihim, karena orang yang bakal menjadi penghuni neraka hawiyah, mereka akan masuk ke neraka hawiyah palanya terlebih dahulu. Jadi luar biasa, jadi nyungsep ya, seperti ini. Jadi mereka akan masuk ke neraka hawiyah kepalanya terlebih dahulu, dan mereka tidak akan pernah sampai ke dasar dari neraka hawiyah tersebut selama-lamanya. Ya Allah, sangat mengerikan. Jadi orang-orang yang lebih ringan amal kebaikannya ketimbang daripada amal-amal buruknya, lebih berat amal buruknya, lebih berat dosanya, lebih berat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka ma hiyah, wa ma adraka ma hiyah. Maka apakah kalian mengetahui apa itu neraka hawiyah? Ini kelebihan ya. Ini kelebihan ya. Ini kelebihan. Jadi ini narun hamiyah yang 11 ya. Karena Al-Qaryah hanya 11 saja. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Allah tanya kepada kita semua, tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Allah jawab, narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Kata Allah Subhanahu. Kalau Allah saja yang menciptakan neraka hawiyah mengatakan neraka yang sangat panas, apalagi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan demikian. Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Allah jawab, narun hamiyah. Apa hamiyah itu? Tafsirnya, maka Al-Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah beliau mentafsirkan wal makna, tafsirnya anna sa'iran nirani bin nisbati ilaiha ka'annaha laysat hamiyatan. Neraka selain neraka hawiyah dibanding neraka hawiyah panasnya tidak sepanas neraka hawiyah. Neraka selain neraka hawiyah dibandingkan dengan neraka hawiyah adalah neraka itu panasnya tidak sepanas neraka hawiyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal qadru, maka ukuran seperti ini yang Allah sudah gambarkan bahwasanya neraka hawiyah panasnya lebih sangat panas ketimbang neraka yang lain, menjadi kafin fit tanbihi ala quwwati sukhunatiha, menjadi peringatan yang cukup kepada kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa benar neraka hawiyah adalah neraka yang paling panas di antara neraka-neraka yang lain. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan sisa waktu kita.